Perkenalkan, nama saya Karnasi, NIM 19104169008, kelas A2 Pagi Manajemen, jurusan Manajemen, hari tanggal Senin 24 Januari 2022, dosen Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Marketing nomor 1. Digital adalah suatu teknologi elektronik yang mampu melakukan penyimpanan, menghasilkan, dan juga memproses berbagai data yang terdapat dalam dua kondisi, yakni positif dan negatif. Nomor 2. Alasan utamanya adalah untuk memudahkan komunikasi dengan konsumen. Konsumen akan merasa dihargai bila dilayani dengan baik dan cepat oleh perusahaan. Begitu juga jika perusahaan mengeluarkan produk baru, bisa melakukan promosi secara langsung kepada konsumen. Nomor 3. Crowdsourcing adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu proses dalam mendapatkan pekerjaan ataupun pendanaan dari sekelompok orang dalam sejumlah banyak melalui fasilitas online. Nomor 4. 1. Hubungkan ke jaringan transkripsi yang aman. 2. Masukkan alamat website Anda berniat untuk membeli dari alamat jendela browser Anda. 3. Barang yang Anda akan membelinya. 4. Klik tombol yang sesuai untuk membeli item yang telah Anda pilih. 5. Masukkan informasi pengiriman Anda. Anda tidak mungkin melihat harga akhir Anda sampai Anda melakukan ini karena website memiliki zip atau kode pos untuk mengirim biaya pengiriman. 6. Masukkan informasi penagihan Anda. 7. Masukkan informasi kartu kredit Anda. Ini masukkan nama Anda dan nomor kartu kredit, tanggal kadaluarsa, 3 atau 4 digit kode keamanan di bagian belakang kartu kredit. 8. Klik yang sesuai untuk menyelesaikan pembelian kartu kredit. 9. Cetak layar konfirmasi atau bukti pembelian yang Anda terima setelah menyelesaikan transaksi dan menyimpan bukti pembelian sampai barang tiba. Nomor 5. 1. Depkom Info (Departemen Komunikasi dan Informasi) layak ditunjuk sebagai instansi pemerintah yang bertugas membuat regulasi tentang pemanfaatan dunia maya, khususnya informasi dan transaksi elektronik. 2. Elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. 3. Penyelenggaraan sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggaraan negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya atau keperluan pihak lain. 6. 1. Business to business (B2B) merupakan model perusahaan yang menjual barang atau jasa pada perusahaan-perusahaan lain. Contoh, Ralali.com. 2. Business to consumer (B2C) merupakan model perusahaan yang menjual barang atau jasa pada pasar atau publik. Contoh, Bineka.com. 3. Consumer to consumer (C2C) adalah merupakan model perorangan yang menjual barang atau jasa kepada perorangan juga.
Contoh Tokopedia.com. 4. Consumer to business. C2B merupakan model perorangan yang menjual barang atau jasa kepada perusahaan. Contoh istockfoto.com. Nomor 7, web adalah pengukuran, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data web untuk bertujuan memahami dan mengoptimalkan penggunaan web (Wikipedia). Dengan web analitis, Anda akan tahu bahwa berapa lama pengunjung menelusuri website Anda, siapa mereka, dan dari mana mereka berasal. Anda juga dapat mengetahui clickstream, keyword yang digunakan, dan bagaimana mereka bisa mengetahui website Anda. Tujuannya adalah untuk tujuan memahami dan mengoptimalkan penggunaan web. 8. Electronic mall (e-mall) adalah pusat pertokoan elektronik yang menyediakan fasilitas mirip dengan mall di dunia nyata. Pada mall elektronik ini ditampilkan produk-produk dari berbagai toko, dan jika pengunjung mall tersebut tertarik untuk membeli, pada mall elektronik ini juga disediakan berbagai fasilitas sampai termasuk transaksi. E-banking yang juga dikenal dengan istilah internet banking ini adalah melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan. E-commerce yaitu suatu proses penjualan atau perdagangan dan pembelian produk maupun jasa yang dilakukan secara elektronik (online), yaitu melalui jaringan komputer atau internet. Nomor 9. Judul video, marketing dan strategi pemasaran. Nama pembicara. 1. Kauren Snisa. 2. Dimas Ramadan. 3. Parmono. Uraian judul dan materi. Internet marketing. Penggunaan internet marketing sebagai alat pemasaran (e-marketing). Karakteristik yang harus diperhatikan dalam e-marketing yaitu keterjangkauan yang luas, kekayaan informasi, pencapaian global, dan personalisasi. Internet membuat penjual dan pembeli dapat meminimalkan biaya. Keuntungan e-marketing: biaya melalui otomatisasi dari penggunaan media elektronik, respon yang lebih cepat baik untuk end user maupun bagi marketer. Personalisasi: adanya kemampuan untuk pengukuran dan pengumpulan data memungkinkan adanya interaksi. Kerugian e-marketing: ketergantungan pada teknologi, adanya biaya pemeliharaan karena teknologi yang terus berkembang, isu keamanan dan privasi, akses teknologi yang belum merata terutama di Indonesia, kompetisi global, transparansi harga sehingga mengakibatkan meningkatnya kompetisi harga. Tujuan e-marketing: mengidentifikasi, mengantisipasi, dan memenuhi kebutuhan customer. Faktor kunci kritis dalam mengimplementasikan strategi pemasaran adalah memahami karakteristik customer yang menjadi target perusahaan. Segmentasi customer meliputi umur, sosial ekonomi, geografi pekerjaan, ketertarikan, faktor budaya, dan gaya hidup. Strategi pemasaran di mata pembeli: kebutuhan dan keinginan pelanggan (customer need and want), biaya pelanggan (cost customer), kenyamanan
dalam kurung komunikasi dalam kurung communication. Strategi marketing, Google AdWords, online advertising, online newsletters, media newsroom. Sekian jawaban saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.